Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kedengaran jelas nggak suara Bapaknya? Kedengeran. Kedengaran, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi ya dalam pembelajaran fisika. Meskipun pada kesempatan kali ini kita lakukan secara daring ya. Mudah-mudahan meskipun dilakukan secara daring tapi kalian tetap semangat ya, tetap fokus untuk bisa mengikuti KBM Fisika ini sampai nanti beres ya. Oh ya, Bapak mengingatkan biasa sebelum dimulai, karena kita masih dalam keadaan pandemi juga ya. Nanti kalau misalnya kalian mau pergi keluar rumah atau kemanapun, tetap untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, demi keamanan kita semua. Oke, untuk mengabsen, Bapak sudah siapkan linknya di Gmeet ya, di Google Form. Ini Bapak kirimkan linknya di chat. Jadi kalian tinggal isi saja ya untuk daftar hadirnya. Baik, Pak. Bentar ya. Nah itu ya. Mohon maaf laptopnya nge-lag ya barusan. Nah, ada ya. Nanti kalian tinggal klik, tinggal diisi saja untuk daftar hadirnya. Oke, Bapak akan share screen ya untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi, sebentar ya. Kita share screen dulu. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Ya, Pak, sudah Nah, terlihat. kelihatan Pak. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang arus listrik searah ya, dan nanti tentang materi tentang hukum Ohm. Nah, sebentar, kita tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sudah kelihatan? Nah, Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. ya. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, kalau baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa kita lakukan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, bagi yang Muslim bisa berdoa. Nah, ini Bapak tampilkan doanya ya. Untuk berdoa bisa kita mulai dari sekarang. Oke, berdoa sudah selesai ya. Nah, jangan lupa supaya yang kita pelajari ini lebih meresap di hati kita ya, maka kita siapkan hati yang ikhlas ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini penuh dengan keberkahan dan kalian juga mudah untuk memahaminya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Nah, Sudah, oke, Pak. kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, di sini Bapak punya kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Nah, ada apa ini? Lampu ya. Ya. Kemudian di sini ada kabel. Kemudian di sini ada sebuah baterai. Kira-kira menurut kalian bagaimana caranya supaya lampu ini dapat menyala? Coba. Dihubungkan, Pak. Nah, siapa itu barusan? Bapak nggak bisa melihat nih. Gatvan, Pak. Oh, Gatvan. Kabel. Coba ya. Hubungkannya gimana, Gatvan? Menghubungkan hati? Mungkin maksudnya gini ya. Dihubungkan ke baterai. Nah, Ya. ini ujung-ujung kabelnya kita sambungkan ke baterai. Kelihatan? Baterai.
Ada yang masuk. Oke. Maaf ya. Mana terlihat lagi? Udah, Halo? Pak. Udah, Pak. Nah, lihat ya. Udah, Pak. Kita hubungkan. Kelihatan nggak ini dari sini? Nah, Terlihat. ketika ini belum dihubungkan kan lampunya tidak menyala ya. Kemudian setelah dihubungkan, nah dihubungkan seperti ini. Terlihat nggak apa yang terjadi pada lampu? Lampunya menyala. Nah, Menyala, lampunya Pak. menjadi menyala ya. Nyala. Nah, mengapa lampu ini bisa menyala yang awalnya tidak menyala? Kenapa menjadi bisa menyala? Ada yang tahu nggak? Karena ada daya dari baterai, Pak. Nah, tadi karena ada daya dari baterai. Coba ada yang lain nggak? Ada aliran listrik, Pak. Nah, ada aliran non? Aliran Listrik. perasaan. Ada aliran listrik ya. Ada aliran listrik. Nah, jadi mengapa lampu ini menyala? Ya, tadi karena ada aliran listrik ya. Tadi dari mana aliran listriknya? Tadi siapa yang mengatakan tadi ada daya dari baterai gitu ya. Baterai. Oke, kita tampung dulu ya. Nah, kalau misalnya kabelnya kita putus, kalau Bapak lepaskan atau putuskan, kira-kira apa yang terjadi? Mati lampu, Pak. Nah, mati. Saya yang mati. Lampu. Kalilahi atau ya. Nah, lihat ya, kita cabut salah satu. Nah, apa yang terjadi? Lampunya Padam. mati. Nah, benar ya, lampunya menjadi padam ya, yang awalnya menyala menjadi padam. Berarti kalau tidak menyala seperti ini atau tidak tersambung seperti ini, ada nggak arus listrik? Tidak ada, Pak. Kalau Ada, padam Pak. seperti ini, Nggak ada. nah, Nggak nggak ada. ada arus listrik, itu ya. Tidak ada. Nah, kemudian bagaimana kalau baterainya misalnya Bapak tambah jadi ada 2? Nah, seperti ini nih, jadi ada 2 baterai. Kira-kira prediksi kalian apa yang akan terjadi? Arus listriknya semakin besar, Nyala. Nyala lampunya kira-kira bagaimana? lebih terang. Bakal terang banget. Nah, nyala terusnya mungkin bisa jadi lebih terang. Tapi kita katakan mungkin dulu ya, karena kan kita belum tahu. Ya, Pak. Jadi kita akan cari tahu bagaimana hubungan beda potensial ya pada baterai dengan kuat arus yang mengalir pada diode. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi seperti yang kalian tadi ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita sudah tidak asing lagi dengan peralatan elektronik ya. Jadi juga kita melakukan kegiatan Zoom seperti ini. Ini ada HP, lampu, TV, dan lain-lain. Kemudian setiap peralatan elektronik juga sebenarnya kalau misalnya kita bongkar di dalam itu ada komponen-komponen elektronik ya. Elektronik di sini ada resistor ya, hambatan, ada kapasitor, ada baterai, dan nanti ada komponen elektronik yang lainnya ya. Nah, tadi kan Bapak sudah kasih contoh ya bahwa ternyata lampu ini akan menyala jika dialiri arus listrik ya. Sementara kalau arus listriknya tidak ada, maka lampu itu tidak menyala. Artinya bahwa peralatan elektronik itu bisa bekerja jika nanti ada arus listrik. Secara umum, arus listrik itu nanti ada 2. Ada yang disebut arus DC, ada yang disebut dengan arus AC ya. Arus DC ini biasanya disebut dengan arus listrik yang searah. Jadi arah arusnya itu tidak berubah gitu. Selalu aja arahnya, kalau awalnya ke sebelah kanan, dia akan tetap ke sebelah kanan gitu. Kalau awalnya ke sebelah kiri, dia akan tetap ke sebelah kiri. Sedangkan arus AC itu arus yang bolak-balik. Jadi detik ke-1 bisa jadi ke sebelah kanan arahnya, detik kedua bisa jadi mengalirnya ke sebelah kiri. Nah, yang akan kita bahas di sini, kita akan membahas dulu tentang arus arus DC ini ya. Nanti untuk arus AC ada pembahasannya di materi yang selanjutnya. Nah, tadi arus listrik itu ada 2 ya, ada arus DC, ada arus AC. Nah, arus DC biasanya dihasilkan oleh sumber arus yang searah. Contohnya seperti tadi yang Bapak pakai ini, baterai ya.
Kemudian di motor tuh ada aki ya, aki motor. Tahu kan aki Iya, Pak. motor itu. Kemudian di sepeda dulu, anak-anak dulu suka menggunakan yang namanya dinamo ya, dinamo sepeda kayak gitu. Adalah beberapa lagi nanti bisa kalian cari ya. Nah, syarat munculnya arus listrik itu, mungkin di SMP juga kalian pernah belajar ya, bahwa syarat utamanya itu harus ada beda potensial ya. Kalau di baterai tadi beda potensialnya antara kutub yang menonjol ini, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Nah, Pak. ini di sini disebut kutub positif ya, dan kutub yang ini ujungnya, ini adalah kutub negatif. Negatif. Nah, jika ada beda potensial, maka nanti kalau disambungkan dengan kabel, maka atau kabel itu biasanya disebut dengan penghantar ya, maka nanti akan mengalir arus listrik. Ini contoh penghantarnya kira-kira seperti ini ya. Rangkaian listrik itu yang sederhana terdiri atau minimal ada 2 buah komponen ya. Ada komponen yang pertama ini sebagai sumber beda potensialnya atau baterainya nanti. Ada yang kedua di sini adalah hambatan. Kalau ini ada saklar itu biasanya opsional saja ya. Ini gunanya untuk menyambung atau memutus arus ya. Nah, ini adalah skema dari sebuah rangkaian sederhana. Kedengeran Bapak? Pecah-pecah, Pak. Terdengar, Pak, tapi pecah. Ya, Sekarang jelas nggak? putus-putus suaranya. Kalau sekarang? Udah, Pak. Jelas, Pak. Udah, oh ya. Nah, jadi ini skema sebuah rangkaian sederhana ya. Jadi kalau contohnya tadi ini baterai, kemudian di sini ada hambatan. Biasanya hambatan bisa digantikan dengan lampu juga ya. Tapi ada juga nanti komponen tersendiri namanya hambatan. Kemudian di sini ada saklar ya. Nah, ini yang hitam ini adalah kabel ceritanya. Jadi adalah skema sebuah rangkaian listrik sederhana. Nah, karena kita belajar listrik, biasanya kita juga belajar tentang simbol-simbol dari komponen listrik. Jadi kalau ada simbol seperti ini, nah ada plus min gambar seperti ini ya, ini adalah biasanya disebut simbol dari sumber beda potensial seperti baterai ya. Jadi baterai itu kalau dalam rangkaian digambarkannya tidak seperti ini, tapi supaya lebih mudah pakai simbol seperti ini. Kemudian ada hambatan. Nah, hambatan biasanya simbolnya seperti ini. Kayak apa ini tuh ya? Yang runcing-runcing gini. Kayak rumput ya. Kalau anak-anak pramuka biasanya menggambar rumput seperti ini ya. Nah, kalau dalam komponen listrik, ini disebutnya sebagai resistor ya, atau hambatan. Kemudian kalau ini simbol dari saklar. Jadi kalau misalnya kalian nemu simbol-simbol yang seperti ini, berarti sekarang sudah tahu ya, oh ini adalah simbol hambatan, ini simbol baterai, ini simbol hambatan, ini simbol saklar. Oke, bisa ya dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, sekarang Bisa, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan mencoba membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Jadi biasanya dalam listrik itu nanti yang diukur itu 2 besaran ya. Ada besaran yang disebut beda potensial, ada yang disebut dengan besaran kuat arus. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan antara beda potensial dengan kuat arus? Seperti yang awal tadi Bapak kasih tahu, kalau misalnya jumlah baterainya ditambah, kira-kira nyala lampunya seperti apa, kan gitu ya. Nah, kita akan coba cari tahu hubungannya. Kita akan lakukan kegiatan yang kemarin Bapak sudah bagikan ya, LKPD-nya. Sudah ada masing-masing? Sudah. LKPD-nya? Nah, silakan dibuka ya, LKPD-nya. Nah, kalau misalnya dibuka, kira-kira bentuk LKPD-nya akan seperti ini. Sudah ada? Nah, ini ya, bentar. Nah, ini. Kalau kalian sudah ada masing-masing dipegang ya. Ini Bapak hanya untuk menampilkan saja untuk kalian nanti petunjuk mengerjakan praktikumnya. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Udah, jadi Pak. LKPD-nya nanti bentuknya seperti ini ya. Tujuannya kalian menganalisis hubungan antara tegangan
dengan kuat arus listrik. Nah, karena kita belajarnya online, maka kita gunakan percobaannya juga percobaan yang online ya. Di sini ada aplikasinya. Kalian sudah dapat belum aplikasinya? Sudah, Pak. Sudah ada. Nah, kalau sudah, Pak. ini dari sini ya. Nanti kalau sudah kalian buka, bentar, Bapak tunjukkan. Nah, kelihatan? Terlihat, Pak. Loading. Kelihatan Loading ya. Pak. Nah, kalau Ya, aplikasinya ya. kalian buka, kira-kira tampilan awalnya seperti ini ya. Ya, Nanti kalian pilihnya yang lab, kita klik yang ini. Nah, kita klik 2 kali. Sampai nanti Ini terlempar ya Pak Guru? Bapaknya keluar. Ya? Apa katanya? Lagi Maaf, Pak, tadi kata Papa ujinya laptopnya ada gangguan. Oh gitu. Oh ya. 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 Kita tunggu.
Halo? Kedengeran? Dengeran, Pak. Terdengar, Pak. Mohon maaf ya. Ininya apa? Laptop Bapaknya sedang error. Nah, sambil menunggu laptop Bapak normal lagi, silakan kalian lakukan ya percobaannya. Ikuti dulu aja petunjuk yang ada di LKPD ya. Kira-kira 10 menit bisa selesai nggak? Selamat, Pak. Hah? Allah. Halo? Halo Pak. Silakan kalian lakukan dulu ya kegiatan yang ada di LKPD-nya. Kedengeran nggak suara Bapak? Kedengeran, Pak. Kedengeran Pak. Terdengar, Kedengeran, Pak. Pak. Sambil mungkin ada yang mau menunjukkan langkah-langkah penyusunan itunya apa? Rangkaiannya siapa? Ada yang mau? Belum ngerti Pak yang mana dulu yang ditaruhnya. Sebentar ya. Ini laptop Bapaknya sedang gangguan dulu. Coba ada yang bisa menampilkan nggak aplikasinya? Dibuka dulu. Seorang siapa? Nandia Pak. bisa, Pak. Oh, Nandia, sok silakan dia ya. Di share screen aja Nandia. Baik, Pak. Nah, itu yang tampilkan yang itunya ya Nandia. Nah, yang itu. Iya, Pak. Nah, itu nanti tampilan pertamanya. Kalau sudah masuk ke labnya kan seperti itu ya. Nah, sekarang Nandia Iya, Pak. coba buat rangkaian dari satu buah kabel, satu buah baterai. Klik tuh yang ada gambar baterai. Sok sambil Bapak di bimbing dari sini aja ya. Nah, itu apa? Ini apa Kabel ya? ya. Nah, kabel. Iya, kabel. Nah, itu kabelnya nanti bisa kalian ubah posisinya ya, bisa mendatar, bisa vertikal, tergantung kebutuhan. Bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Kemudian sambungkan dengan satu buah hambatan dan dia. Oh. Boleh dengan baterai dulu, boleh, silakan dengan baterai. Dulu. Udah, nah sambungkan lagi ujungnya. Sambil Sama. kalian lihat, perhatikan ya. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tarik yang agak panjang dan dia kabelnya biar agak gede rangkaiannya. Nah, sekarang di atasnya sambungkan dengan hambatan. Hambatan. Nah, hambatan yang itu simpan di atasnya, agak atas dikit supaya ada ruang. Nah, gitu. Terus sambungkan hambatannya dengan kabel yang ada di bawah. Ini ya, Pak. Ya, sok. Nah, kayak gitu. Sok sambungkan aja. Nah, tambahkan lagi kabel. Nah, kayak gitu. Ya, siap. Sip. Ke bawah. Nah, kayak gitu. Tambah lagi yang sebelah itunya, sebelah kirinya. Kelihatan sama yang lain? Terlihat, Pak. Nah, nanti langkah-langkahnya kira-kira seperti ini ya. Nah, udahlah. Gak apa-apa, gak bentuk persegi sempurna juga ya. Nah, kalau sudah, Iya, Pak. nanti coba Nania buka dulu LKPD-nya. Sudah, Pak. Itu kan sudah jadi rangkaiannya, yang LKPD-nya, yang kemarin Bapak kasih. LKPD. Bentar. Udah nggak? Kalau yang punya Nandia sih udah di print, Pak. Ya udah tuh, yang itu aja dulu. Gak apa-apa yang barusan aja. Nah, Ini, nanti
Nah, yang itu. Kalian kan akan membentuk rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Oh ya lupa itu voltmeternya Nandia. Dikeluarin dulu Ini ya, Pak. voltmeternya. Ya, simpan di tengah boleh, di atas juga boleh. Di dekat hambatan. Nah, kayak gitu. Kemudian ampere meternya. Nah, gitu. Di pinggir kabel aja ampere meternya. Nah, gitu juga nggak apa-apa ya. Fleksibel. Nah, nanti yang kalian lakukan ya, di LKPD kan nanti ada beberapa pertanyaan tuh. Jadi beberapa pertanyaan, misalnya di pertanyaan pertama, jika tegangan baterainya. Nah, untuk mengubah tegangan baterai, coba Nandia klik dulu baterainya. Udah, Pak. Klik dulu baterai. Nah, itu lihat di bawah kan ada muncul ya tulisan. Coba klik lagi. Klik baterainya. Kayak barusan. Nah, itu kan di bawah lihat muncul tuh. Ada yang tombol kiri kanan tuh yang bisa diubah-ubah ya. Nah, itu nanti gunanya untuk mengubah nilai tegangan baterai ya. Paham yang lain? Paham. Nah, Paham, Pak. nanti yang ada di LKPD kalian sesuaikan tegangan baterainya sesuai dengan pertanyaan di LKPD ya. Bisa dipahami? Baik, Ambil Pak. contoh, yang pertanyaan pertama misalnya yang 3 volt. Coba Nandia buat jadi 3 volt tegangan baterainya. Sudah? 3 volt. Sudah? Belum, Pak. Udah, Pak. Belum. Nah, udah. Nah, kalau sudah, nanti kan kalian harus mengukur. Halo, kedengeran? Terdengar, Pak. Nah, nanti kan kalian harus mengukur beda potensial ya. Beda potensial di hambatan dengan arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, caranya yang voltmeter yang warna merah dan hitam tuh kalian tempelkan ke ujung-ujung hambatan. Nah, gitu. Satu lagi. Nah, lihat di voltmeter kan muncul angka ya. Iya, Pak. Nah, nanti angka itu kalian catat di tabel. Di LKPD kan ada tabelnya ya. Ada, Nah, Pak. catat berapa. Ya, Pak. Nah, di situ. Kemudian untuk mengukur arus, nah itu yang ampere meter tuh. Yang ada tambah bulat, yang bulat, kalian arahkan ke kawatnya. Nah, seperti itu. Kan muncul angka ya. Nah, muncul angka, kemudian kalian catat. Sama ya. Nah, lakukan untuk data-data yang ada di LKPD ya. Nanti kalian dapat 5 data. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik. Nah, bisa diikuti yang lain? Bisa, Pak. Nah, jadi nanti percobaannya kalian lakukan seperti itu ya, masing-masing. Nah, Nandia, coba Nandia jawab pertanyaan di LKPD. Itu kan yang pertama sudah. Yang kedua, coba lakukan untuk pertanyaan yang nomor 2 seperti apa? Tegangan baterainya diubah dulu menjadi 5 volt. Karena pada soalnya berapa arus yang mengalir pada rangkaian jika tegangan baterai sebesar 5 volt. Maka Ya. baterainya diubah dulu menjadi 5 volt tegangannya. Bentar, Pak. Ya, silakan. Sambil yang lain juga mengikuti ya di laptop Pak. masing-masing. Sudah diubah menjadi 5 volt. Terus? Berapa beda potensial pada hambatannya? Ditanyakan. Nah, terus gimana? Berapa? Berarti ukur. Ditanyakannya. Yang pertama ditanyakan berapa arus yang mengalir, maka ini ampernya ditempel ke kabel. Ya. Diketahui arus yang mengalir
0,50 ampere. Hmm. Terus Lalu sambil dicatat Berapa? ya di itunya, di LKPD-nya. Lalu pertanyaan keduanya, berapa beda potensial pada hambatan? Nah, berapa beda potensialnya? Coba diukurkan itunya jarimnya. Ada angkanya? Berapa? Nah, siapa lagi ada yang mau mencoba lagi? Gatvan mungkin sudah? Belum, Pak. Aslina Sudah, Pak. mau mencoba? Boleh, Pak. Oh, boleh sob. Itu Nandia stop share dulu ya. Sekarang Afrina yang share screen-nya. Ya, Pak. Kasih ya. Ya, Pak, sama-sama. Coba Afrina. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah, Ada? Ya, Pak. Ya, coba Afrina. Pertanyaan keberapa Afrina? Nomor Nomor 3, Pak. nomor 3 coba. Berapa hasilnya? Volt dinaikkan ke 9 Ya, dengan 9 volt, ya, maka arusnya 0,92 ampere. ya. Terus Ya, berapa tegangannya? 9 volt, Pak. Wah, 9 volt. Coba yang pertanyaan selanjutnya. Dilakukan lagi Afrina. Sambil dicatat ya. Udah dicatat? Ya, Pak. Ya. sudah, Pak. Coba pertanyaan selanjutnya gimana? Jika tegangan pada baterai diturunkan dari 9 volt menjadi 7 volt, berapa Ya. arus mengalir pada rangkaian? Arus menjadi Jadi 7 volt, Pak, tegangannya. Berapa? Tegangannya 7 volt. Ya, terus harusnya? Dan arusnya 0,70 ampere. Ya. Berapa pertanyaan lagi? Satu lagi, Pak, nomor 5. Ya, sok lah. Nanggung lah Aprina aja ya. Ya, Pak. Yang lain juga sambil perhatikan ya. Ya, Pak. Berapa arus yang mengalir pada rangkaian jika tegangan baterai diturunkan lagi menjadi 6 volt? Berapa beda potensial hambatan? Diturunkan menjadi 6. Tegangannya jadi 6 volt, Pak. Tegangannya jadi 6 volt. oh ya. Sudah ya? Ya, Pak. Coba sudah ditulis data-datanya Afrina? Sudah, Pak. Nah, yang lain sudah? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah? Mati.
Nah, kalau sudah, silakan isi pertanyaan yang ada di LKPD selanjutnya. Datanya sudah dimasukkan tabel ya semuanya. Sudah, Pak. Coba pertanyaan nomor 1 apa? Bagaimana grafik antara tegangan dengan kuat arus berdasarkan data yang kalian peroleh? Nomor 1 berapa? Bagaimana grafik Bagaimana grafik antara tegangan dengan kuat arus berdasarkan data yang kalian peroleh? Ya, coba Gatvan, sudah beres? Grafiknya kira-kira seperti apa? Grafiknya belum Pak grafiknya. Belum? Ada yang lain yang kira-kira sudah? Kalau misalnya susah buat grafiknya, bisa pakai aplikasi di Excel ya. Ada yang pernah mencoba membuat grafik di Excel? Halo? Pernah pasti dulu banget waktu SMP. Siapa ya? Sheila mungkin pernah mencoba grafik di Excel, membuat grafik? Halo? Bentar ya, Bapak sambil betulin dulu laptopnya. Oke. Sudah semua dapat datanya tadi? Nah, kalau sudah, kita coba bahas bareng-bareng aja ya. Mohon maaf, ini Bapak tampilkannya di HP dulu ya, karena laptopnya masih belum siap. Bapak share dulu. Kelihatan? Kelihatan, Pak, sudah. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah ini, udah kelihatan? Ini PowerPoint yang tadi ya. Sudah, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tadi kalau misalnya kalian dapat datanya dilakukan dengan benar ya, kira-kira datanya kan seperti ini ya. Untuk beda potensial 3 volt, kalian dapat arusnya berapa? 0,3 ampere ya. Terusnya 0,3 ya. Nah, gitu kan. Kemudian kalau misalnya diubah di baterainya tegangannya jadi 5 volt, arusnya yang mengalir berapa? 0,5. 0,5 ampere. Kemudian tegangan yang terbaca di voltmeter nilainya adalah 5 volt. 5 Gitu ya.
5 volt. Kemudian pilihan ketiga, kalau misalnya di baterai tegangannya dinaikkan jadi 9 volt, maka arus yang terbaca di berapa? 0,9 ampere. Nah, 0,9 ampere, sedangkan beda potensial yang terbaca di hambatan itu adalah 9 volt. volt gitu ya. Dan kalau lihat trennya grafiknya nih, angkanya semakin besar beda potensial di baterai, arusnya gimana? Semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Besar ya. Kemudian kalau misalnya beda potensialnya kita turunkan, arusnya gimana? Naik atau turun? Turun. Turun ya. Dari mana taunya? Dari grafik itu, Pak. Nah, dari data ini bisa ya lihat ketika beda potensialnya diturunkan jadi 0,7 dari 0,9 dari 9 menjadi 7, maka arusnya turun ya. Dari 0,9 ampere turun menjadi 0,7 ampere. Kemudian beda potensial di tegangannya diukur menjadi turun juga ya, menjadi 7 volt. Kemudian ketika di baterainya diturunkan tegangannya jadi berapa? 6 volt ya. 6 volt. Maka arus yang terbaca di ampere meter turun menjadi 0,6 ampere gitu ya. Kemudian beda potensial di hambatannya nilainya adalah 6 volt. Nah, itu kalau data ini kalian masukkan nanti, ini Bapak masukkan ke Excel ya contohnya. Nanti kira-kira akan memperoleh grafiknya seperti ini. Kelihatan grafiknya? Terlihat, Pak. Nah, grafiknya berupa grafik gimana? Coba, kalau grafik seperti ini disebutnya grafik apa di matematik? Grafik Linear. Nah, linier ya. Linier itu artinya berupa garis lurus nih, yang miring ini berupa garis lurus. Nah, seperti itu. Jadi grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus, atau tegangan di hambatan dengan kuat arus itu grafiknya kira-kira seperti ini. Kalau kalian buat grafiknya ya, berupa grafik yang linier. Maka nanti kita akan mendapatkan informasi tadi bahwa bagaimana kuat arus yang mengalir dalam rangkaian itu dibandingkan dengan beda potensial yang diberikan. Sebanding atau berbanding terbalik? Sebanding. Nah, sebanding itu maksudnya apa? Kalau misalnya beda potensialnya besar, arusnya besar atau kecil? Besar. Nah, kalau beda potensialnya diperkecil, di baterainya arusnya besar atau kecil? Kecil. Nah, itu maksud dari selalu sebanding. Ya. Artinya, jika beda potensial baterainya diperbesar, maka arus yang mengalir pada rangkaian juga akan ikut besar, gitu ya, mengalir. Kalau misalnya arusnya beda potensial diperkecil, maka nanti kuat arus yang mengalir pada rangkaian juga akan menjadi kecil ya. Makanya kita dapatkan bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian itu selalu sebanding dengan beda potensial yang ditetapkan. Itu ya yang pertama. Nah, pernyataan itu dikenal sebagai hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm ini berbicara tentang kuat arus dan beda potensial pada rangkaian. Nah, hubungannya seperti tadi. Semakin besar kuat arus, maka semakin besar beda potensialnya, maka kuat arusnya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, kemudian kalau kita analisis grafiknya lagi, grafik V terhadap I tadi, itu kan grafiknya berupa grafik linier ya, yang miring itu. Ya, Pak. Nah, kalau dalam matematik, kalau kita menghitung kemiringan grafik itu, kalau kalian masih ingat ya, itu kan tinggal kita menggunakan istilah gradien ya, kemiringan. Itu tinggal membagi sisi tegak dibagi dengan sisi datar ya. Sisi tegaknya itu adalah V dari grafik ya. Sisi mendatarnya itu adalah I atau kuat arus.
Maka nanti gradiennya itu adalah V dibagi dengan I. Nah, seperti itu. Bisa diikuti sampai sini? Nah, Bisa Pak. nah, ternyata kalau kita lihat, kalau grafik yang linear itu ya, nilainya itu adalah kemiringannya itu selalu tetap. Jadi mau dihitung di titik manapun, nilainya pasti bakal tetap ya. Nah, kemiringan grafik ini itu nanti menunjukkan nilai hambatan ya. Makanya tadi kita mengukur besar hambatan gitu ya. Nah, kemiringan grafik itu nanti menunjukkan besar hambatan. Maka kalau kita ganti simbolnya diganti dengan huruf R, maka kita peroleh hubungan R sama dengan V dibagi dengan I. Atau nanti di akhirnya kita dapat hubungan V sama dengan I dikali dengan R gitu ya. Itu adalah persamaan yang kita peroleh dalam hukum Ohm. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait hukum Ohm? Nah, ini Bapak udah nyambung lagi ke laptop ya. Bentar ya. Ada suara Bapak kedengaran? Terdengar, Pak. Dengar Pak. Masih ada suaranya? Kasih. Masih Pak. Halo, kalau gini kedengeran nggak? Dengar Pak. Kalau seperti ini kedengeran nggak suaranya? Dengar. Kedengaran, Pak. Maaf ya, tadi ada trouble dulu. Bentar, Bapak buka dulu. Ini apa? PowerPoint-nya. Bentar ya. Nah, ini udah ada. Salah. Nah, ini Bapak share lagi ya PowerPoint-nya. Sudah ada? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Belum, masih loading. Udah, Pak. Bapak sudah terlihat. Kita lanjutkan di sini ya. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan.
Terusan teh sampai Grafik, Pak. grafik ya. Ya. Nah, yang ini. Nah, ini. Di grafik ini, nanti kalian hitung kemiringan ini ya. Itu tinggal pakai persamaan V dibagi dengan I. Jadi sisi tegak yang ini, itu kan I-nya dibagi dengan yang mendatar itu adalah I. Kemudian karena grafiknya linier, kalau linier itu mau di titik manapun sepanjang garis ini, pasti nilainya akan tetap. Tidak akan berubah hasil perbandingannya ya. Maka kemiringan grafik ini karena linier, kita nyatakan dengan sebuah konstanta saja K misalnya ya. Nah, K ini kalau dalam rangkaian itu nanti menunjukkan nilai hambatannya. Jadi kemiringan grafik dalam grafik V dan I ini itu menunjukkan besar nilai hambatan. Maka nanti kita peroleh hasil akhirnya persamaan seperti ini ya. V sama dengan I dikali dengan R. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi hukum Ohm itu berbicara tentang kesebandingan antara kuat arus dengan beda potensial ya. Dan grafiknya nanti kira-kira seperti ini, berupa grafik linier. Dari grafik ini kita peroleh persamaan V sama dengan I dikali dengan R ya. Ini adalah persamaan yang ada dalam hukum Ohm. Contohnya seperti ini. Contohnya ada sebuah baterai 1,5 volt dihubungkan dengan lampu menggunakan kabel yang hambatannya dapat diabaikan. Jika arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 0,1 mA, maka berapa besar hambatan lampu? Nah, kita bisa hitung pakai persamaan yang tadi ya. Dihitung seperti ini, nanti kita peroleh hasil R-nya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 4 ohm. Jadi ini adalah contoh penggunaan persamaan yang ada pada hukum Ohm. Yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Bisa diikuti? Pak, saya mau nanya. Ya Pak, tunggu bentar. Bapak keluarkan dulu share screen ya. Siapa yang mau nanya? Saya Pak, Gatvan. Gatvan ya, silakan Gatvan, apa yang mau tanyakan? Hukum Ohm ini teh selalu ada pada soal tentang listrik atau ada di mana nanti suatu keadaan dia emang nggak digunain hukum Ohm ini Pak? Oh ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi hukum Ohm ini merupakan kalau Bapak sebut sih sebagai hukum dasar gitu ya pada rangkaian listrik. Biasanya rangkaian listrik yang digunakan itu juga rangkaian yang sederhana ya. Jadi sederhana itu terdiri dari satu sumber tegangan, kayak ini misalnya satu sumber baterai. Kemudian di sini ada satu hambatan atau lampu di sini ya. Nah, biasanya kalau ada rangkaian nanti seperti ini nanti paling mudah kita menggunakan atau menyelesaikannya itu pakai hukum Ohm ya, kalau berupa soal gitu ya. Tapi kalau praktek mah mau ngukur arus ya tinggal ukur saja kan langsung ya harusnya. Yeah. Jadi memang biasanya suka ada. Nah, biasanya digunakannya juga dalam rangkaian yang sederhana. Memang ada Pak rangkaian sederhana? Ada ya. Nanti ketika kita membahas hambatan, nanti satu rangkaian itu ternyata bisa terdiri dari beberapa jenis hambatan. Nanti ujung-ujungnya ketika mau dihitung bisa gunakan, kalau mau pakai hukum Ohm kita jadikan sebagai rangkaian sederhana. Jadi memang ada keterbatasan gitu ya penggunaan hukum Ohm ini. Terus kalau misalnya tidak bisa diselesaikan hukum Ohm, apa? Nanti ada selanjutnya materinya ya. Hukum satu lagi yang berkaitan dengan rangkaian listrik. Jadi memang suka ada ya hukum Ohm ini, tapi itu biasanya penggunaannya terbatas hanya dalam rangkaian yang sederhana. Karena kan besarannya cuma 3 ya. Beda potensial, kemudian kuat arus, yang terakhir adalah hambatan. Jadi kalau misalnya tiga besaran itu tidak diketahui, ya susah gitu ya kalau menggunakannya. Seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kasih, Ya, Pak. sama-sama. Yang lain ada? Terkait hukum Om ini? Iya. Jadi untuk mengukur arus listrik itu ya, kalau di virtual tadi kan kalian menggunakan alat yang otomatis ya, simulasi. Tapi ternyata kalau dalam kehidupan sehari-hari alatnya itu tidak seperti itu. Jadi harus ada cara penggunaannya, bagaimana cara membaca skalanya nanti seperti apa. Nah, alatnya itu kira-kira seperti ini. Bapak sharekan lagi ya, tampilkan lagi. Nah, yang ini. Kelihatan? Terlihat, Pak. Nah, jadi alat ukur listrik itu nanti untuk mengukur beda potensial ada yang disebut dengan namanya voltmeter. Bentuknya itu kira-kira seperti ini. Kalau yang realnya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Sama kalian? Kira-kira seperti ini ya. Nah, dalam voltmeter itu nanti ada yang disebut batas ukur. Kalau batas ukur itu di alat ini, yang ini. Kelihatan? Terlihat, Pak. Yang Bapak tunjuk. Kelihatan, Pak. Nah, ini disebutnya batas ukur ya. Kemudian, sorry, bukan yang ini. Yang ini. Nah, yang ini, yang sebelah kiri. Yang merah ini. Iya, Pak. Ya, ini adalah batas ukur. Ukur. Di sini kalau kalian lihat, kelihatan nggak skalanya? Angkanya, ada angkanya. Kelihatan nggak? Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, di sini Pak. kalau kelihatan ada 50 volt, tulisannya ada 10 Iya, Pak. volt, ada 1 volt, ada 100 milivolt. Nah, ini disebutnya adalah batas ukur ya. Jadi kalau di gambar ini, di sini posisinya ada di bawah. Ada 3 volt, ada 15 volt. Kemudian, ada yang disebut skala maksimum. Jadi skala maksimum itu yang ujungnya. Ini 0, itu dimulainya dari sini. Skala setimbangnya awalnya. Kemudian nanti dia bergerak ke sini. Nah, ini adalah kan ujung ya. Ini disebut skala maksimum. Dia di skala maksimum itu kan ada 2 ya di gambar. Ada yang bagian bawah, ada yang bagian atas ya. Iya. Jadi kalau yang bagian bawah, nanti kalian menggunakan skala maksimumnya berapa? 3. Kalau yang atas 15. nah kayak gitu ya. Sama di sini juga kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nah, di sini ada angka 50, ada angka 100 ya. Nah, itu adalah skala maksimumnya. Jadi skala maksimum di alat ukur ini ada yang 50, ada yang 100. Tergantung nanti kita menggunakan yang mana. Bisa sampai sini dipahami? Bisa, Pak. Kemudian ada nanti skala yang ditunjuknya. Jadi kalau misalnya jarum ini kita pakai ngukur, ini nanti jarumnya bakal bergerak. Itu adalah skala yang ditunjuk ya. Nah, yang ini adalah skala yang ditunjuk. Nanti cara membacanya kita gunakan persamaan seperti ini. Hasil ukur itu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi skala yang ditunjuk itu yang mana? Nah, yang ini. Nanti yang ditunjuk oleh jarum ini ya. Kalau skala maksimum itu yang mana? Ini yang ujung. Kita mau pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Terserah ya. Batas ukur itu yang mana? Nah, ini nanti. Gitu. Nanti hasilnya seperti contoh ya. Bapak kasih contoh. Nah, misalnya ini adalah hasil ukuran sebuah voltmeter. Kelihatan? Iya, Terlihat, Pak. Nah, lihat. Karena di sini yang voltmeter DC, maka kita gunakan skala yang di tengah di sini ya. Lihat skalanya ada 2, ada yang 50, ada yang 10. Misalnya kita gunakan, misalnya batas ukurnya adalah 10 volt ya. Terus hasil pengukurannya seperti ini, kita ingin tahu berapa sih tegangan yang terbacanya. Nah, nanti kita jawabnya seperti ini. Nah, misalnya kita gunakan yang skalanya yang maksimumnya 10 ya. Nah, yang ini kelihatan? Lihat, Pak. Nah, lihat.
Dari 0, dari sini sampai ke ujung sini, ada berapa skala yang kecil? Nah, yang kecil yang ini, Ada 4. lihat kalau dihitung Dari 1, 2, 4, 1, 2, 3. ada berapa? Nah, di sini ada 50. Ada 50. Ya, coba aja kalian hitung ya. Nah, dari sini, Iya, ada dari 50. 0 sampai ke sini, nanti ada berapa? Itu ada 50. 10. Dan skala maksimalnya adalah 10. Maka satu garis ini berapa nilainya? Ya tinggal bagi saja. 10 dibagi dengan 50. 50. Maka satu garis itu nilainya adalah 0,2. Baca sampai sini. Iya, Pak. Menentukan nilai satu skalanya ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang 50, jadi berapa satu garisnya? Berarti 50 per 5 sama dengan berapa? 50 per 50? 1 ya. 1. Berarti satu garisnya itu, satu garis yang kecil ini nilainya adalah 1. Seperti itu ya. Siap? Lanjut lagi. Bisa sampai sini? Yang ini dulu, menentukan nilai setiap skalanya. Halo? Nah, kalau sudah, sekarang lihat. Jarum menunjuk angka berapa? Angka 4 kan sudah lewat ya. Kemudian, yang ditunjuk jarum itu adalah garis pendek yang kedua. Maka skala yang ditunjuknya adalah 4,4. Tahu kenapa 4,4? Itu garisnya 0,2. Hah? Iya, satu garis garisnya kecil. adalah 0,2 kan. Berarti kalau ada 2 garis, Jadi tambah. nah jadi 0,2, 0,4. Karena 4-nya sudah lewat, berarti 4 ditambah 0,4 ya. Jadi itu adalah 4,4. Nah, itu adalah skala yang terbacanya di sini. Sekarang kalau mau menghitung hasil ukurnya, kita masukkan ke persamaan tadi. Skala yang terbaca dibagi skala maksimal dikali dengan batas ukur. Skala yang terbacanya barusan 4,4. Skala maksimalnya berapa yang dipakai? Biasanya yang sini yang dipakai 10 ya. Maka di sini 10. Batas ukurnya tadi berapa? Soal 10 ya. Kita tinggal masukkan. Maka nanti hasil ukurnya itu adalah 4,4 volt ya. Kebetulan di sini hasil ukur dengan yang terbacanya nilainya sama ya. Nah, ini adalah cara membaca hasil ukur pada alat ukur listrik ya. Contohnya yang barusan adalah voltmeter. Kemudian voltmeter itu nanti dipasangnya secara paralel ya. Nah, kira-kira kalau skemanya seperti ini. Kalau misalnya Bapak contohkan, bentar ya. Bapak contohkan. Nah, lihat. Ini kan tadi ceritanya adalah hambatan gitu ya. Kemudian hambatan ini kita sambungkan dengan baterai. Nah, seperti ini. Lihat, lampunya menyala nggak? Menyala, Pak. Nah, kalau misalnya mau menghitung beda potensialnya menggunakan voltmeter tadi, kalian pasang voltmeternya paralel dengan lampu ini. Caranya seperti apa? Jadi kita siapkan dulu ya. Ini voltmeternya, lihat ya. Ini voltmeternya. Kemudian di sini Bapak sediakan kabelnya. Ini ada kabelnya. Nah, kalau voltmeter paralel itu dia langsung dipasangnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti yang dua ini, kabel yang Nah, kabel yang baru ini, ya dari sini ya. Nanti ini kabel yang ini kita sambungkan ke voltmeternya. Bentar ya, Bapak sambungkan.
Nah, kira-kira seperti ini bentuknya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, kabel yang ini, yang 2, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Terlihat, kayak Pak. gini. Nah, kalau Bapak tarik kan jadi gini ya. Tuh. Yang hitam ke yang tombol hitam, yang merah ke yang warna merah. Merah. Kemudian, yang 2 ujung yang ini, kita sambungkan ke baterai. Nah, sambungkan ke baterai. Nah, lihat kira-kira, kelihatan nggak? Jarumnya bergerak nggak menurut kalian? Bergerak, Oh, Pak. lihat. Jarumnya di Bergerak. 0 kan? Ini belum Bapak Iya. sambungkan, kemudian Bapak sambungkan, gerak nggak? Kelihatan nggak geraknya? Bentar. Ya. Nah, lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jarumnya bergerak ya, sudah tidak di 0 lagi ya. Nah, makanya ini adalah cara memasang atau menggunakan voltmeter ya. Nanti tinggal kalian baca saja. Di sini skalanya berapa yang dipakai? Batas ukurnya. 10 volt. Nah, batas ukurnya 10 volt. Skala maksimumnya berapa? 50. Nah, ada yang 50, ada yang 100 Ada ya. yang 100. Antum nanti kita mau pakai yang mana. Nah, ini adalah contoh pemasangan voltmeter ya. Bisa. Nah, sekarang itu adalah voltmeter yang kedua, ada yang disebut dengan alat ukur arus, namanya adalah ampere meter. Prinsipnya sama, cara membacanya sama seperti yang tadi ya. Tinggal tentukan batas ukurnya berapa, skala maksimumnya berapa, kemudian skala yang ditunjuknya berapa. Kemudian sama rumusnya juga ya, sama seperti ini. Ini contohnya. Nah, itu di bahan ajar juga kemarin ada ya. Bapak berikan juga contohnya, tinggal kalian baca, tinggal kalian pahami saja. Jadi prinsipnya sama. Nah, untuk pemasangan bedanya kalau voltmeter dipasang paralel, kalau ampere meter nanti dipasang seri. Ya, jadi kalau voltmeter dipasang paralel, kalau ampere meter dipasang seri. Dipasang seri itu, contoh ya di sini. Kalau dipasang seri itu biasanya nanti si ampere meter ini langsung nyambung ke baterai ya. Kalau di sini, kalau tadi voltmeter dia tidak langsung nyambung ke baterai ya, tapi nyambungnya ke lampu ke sini. Tapi nanti kalau seri, di voltmeternya bisa langsung nyambung ke baterai. Kira-kira seperti inilah kalau dirangkaikan ya. Harusnya ini dipraktekkan secara langsung ya, cuma kan kita belajarnya daring ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita luring, kita praktekkan ya cara menggunakan ampere meter dan voltmeter. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, ini yang maksud seri itu seperti ini. Kelihatan nggak? Nah ya ininya. Megangnya nggak ada yang bantuin megang. Bentar ya, Bapak tukar rangkaikan dulu. Saya nggak. Nah, lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak.
Nah ini lihat nih, Bapak hubungkan ya baterai dengan gerak nggak? Gerak, Pak. Ada gerak nggak? Gerak, Pak. Masih di 0, Pak. Nggak, udah naik. Gerak, Oh, udah gerak, Pak. udah ya. Gerak, Pak. Nah, Iya. berarti ini ampere meternya bekerja. Kalau kalian kebalik masangnya, nanti geraknya bukan ke sebelah situ. Bakal seperti ini. Tuh lihat, Oh, ya, iya, Pak. ke yang negatif. Itu artinya kalian masangnya kebalik. Tinggal balikan saja nanti untuk di baterainya yang ini. Kan nanti kira-kira seperti itu. Tuh, ada kelihatan gerak lagi? Gerak, Pak. Udah, Nah, Pak. gitu ya. Lihat nih, kalau kelihatan rangkaiannya udah susah ya. Tuh, ini ujung baterai satunya nyambung ke ampere meter. Ujung satunya lagi, ini nyambung ke sini. Jadi ini mah seperti ini rangkaiannya. Nah, kayak gini. Ini nggak ada yang disambungkan di sini ya. Iya. Gitu. Bisa dipahami? Itu untuk contoh penggunaan alat ukur listrik ampere meter dan voltmeter ya. Nanti insya Allah kalau misalnya kita bertemu secara tatap muka, kalau alatnya memungkinkan, kita coba praktek menggunakan alat secara langsung ya. Tapi kalau yang kalian tadi lakukan itu adalah praktek yang dilakukan secara virtual ya. Seperti itu. Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, ternyata arus listrik itu merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap waktu ya. Dan besarnya arus listrik nanti dinyatakan dengan kuat arus listrik. Kemudian kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian itu nanti sebanding dengan beda potensial yang diberikan ya. Ini yang disebut dengan hukum Ohm. Dan persamaannya V sama dengan I dikali dengan R. Nah, sampai sini dulu untuk pembahasan materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya seperti itu ya, hukum Ohm itu bahwa beda potensial yang diberikan sebanding dengan kuat arus listrik ya. Jadi kalau misalnya terbalik, kuat arus listrik itu nanti sebanding dengan beda potensial sumbernya. Sementara kalau misalnya nanti ada yang menghambat arus listrik, itu adalah komponen yang disebut dengan hambatan ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan dulu? Bambang mungkin, atau Nandia, Syahira, Afrina, Justi, Farik, Citra. Belum kita akhiri pertemuan hari ini. Bapak izin tanya. Ya, silakan. Ini kan di LKPD yang terakhir, yang berapa nilai kemiringan grafik pi? Oh ya. Ya, Oh, nilai kemiringan grafik itu tinggal kalian hitung saja di data yang diperoleh. Pi-nya misalnya tadi berapa? 5 misalnya ya. I-nya berapa? Itu kan 0,5. dari angka 1 ya Pak ya Pak, bawahnya. Ya. I-nya Ya, nanti tinggal dibagikan saja. Nah, itu nanti kalau sudah cek lagi tinggal dibagi ya Pak ya. cek lagi di simulasinya, di aplikasinya ya. Cek nilai hambatannya berapa. Nanti jawabannya bakal sama. Yang hasil pembagian itu dengan yang nilai hambatan yang ada di aplikasinya ya. Lupa tadi Bapak kelewat ya gitu. Nanti kalau sama berarti di situ menunjukkan oh ternyata kemiringan grafik itu menunjukkan besar hambatan gitu ya. Oke? Cukup jelas Nandia atau masih kurang? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, kalau sudah ya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Sela mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada ya, berarti pertemuan hari ini kita cukupkan saja sampai di sini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan meskipun tadi di tengahnya ada sedikit trouble ya, tapi tidak mengurangi keseriusan kita ya dalam melaksanakan kegiatan KBM hari ini.
Untuk materi pertemuan selanjutnya, ini kan kita sudah menyinggung-nyinggung istilah hambatan ya. Nah, nanti kita pertemuan selanjutnya akan membahas tentang hambatan ya. Mulai dari apa itu hambatan, bagaimana cara memasang hambatan seperti itu ya. Nah, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, belum ditutup, nanti Bapak mau minta tolong untuk refleksi pembelajaran hari ini. Nanti Bapak kirimkan di grup WA saja ya. Nanti tolong kalian isi sejujur-jujurnya saja ya, jangan dibuat bagus-bagus, tapi apa yang kalian rasakan untuk kegiatan belajar hari ini gitu. Nanti Bapak kirimkan ya linknya. Ya. Oke, Baik, yang ada lagi Bapak ucapkan terima kasih ya atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang rangkaian hambatan ya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ingatkan sekali lagi, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kalau kalian mau keluar, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Siap, Pak. Salam sehat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh. Terima kasih Pak atas materinya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama. Coba.